Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi waqtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد الحمد لله في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Amin. اليوم إن شاء الله سنستمر دراستنا وسندخل في مبحث الضمائر. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan insyaallah hari ini kita akan masuk ke pembahasan ad-dhamair. Ad-dhamair. Dan kemarin sempat kita singgung sekilas kan Ibu ya, ad-dhamair di pertemuan terakhir yang di sore hari kemarin. Sekilas tentang ad-dhamair. Ya, Ustaz. Ad-dhamair. Kita langsung saja Ibu ya. Kita mau bersingkat waktu. Ad-dhamair, ma ma'na ad-dhamair? Yang dimaksud ad-dhamair itu apa Ibu sekalian? Kata ganti. Ahsantunna. Ad-dhamairu itu adalah bentuk mufrad atau jamak? Bentuk tunggal atau jamak? Mufrad atau jamak? Ad-dhamairu itu bentuk Jamak. mufrad atau jamak? Enggak tahu deh, Tat. Jamak, Ustaz. Jamak. Jamak atau mufrad? Mufrad atau jamak? Ini bentuk jamak. Jamak. Ad-dhamairu. Nah, ini bentuk jamak. Kalau mufradnya apa? Ad-dhamiru. Dhamir, gitu ya? Dhamir. Ad-dhamiru. Jadi kalau bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya ad-dhamiru. Ya, kalau ditulis seperti ini. Ad-dhamir. Ad-dhamiru. Itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Sedangkan kalau jamak ad-dhamairu. Gitu ya, Nggak bingung ya? Fatahna kunna. Ma ma'ana ad-dhamir atau ad-dhamair? Ma ma'ana? Kata ganti, Ustaz. Ganti, Ustaz. Ahsantunna, kata ganti. Maksudnya kata ganti itu gimana? Apa ya? Orangnya tidak nampak. Tidak hadir. Orangnya tidak hadir. Masa Om? Iya. Kalau kita bilang kamu, gimana Om? Orangnya hadir nggak? Hadir. Hadir Om. Gimana? Apa maksudnya? Gini Om. Pertama, biasanya tuh istilah, suatu istilah biasanya tuh ada makna secara bahasa dan ada makna istilah tersebut digunakan dalam bidang ilmu apa, gitu kan Om ya? Dhamir secara bahasa itu artinya sebenarnya Om ya, secara bahasa ad-dhamir itu sebenarnya artinya hati kecil. Apa Ibu? Hati kecil. Makanya biasanya tuh istilah orang tuh sal dhamirok, tanya hati kecilmu. Sal dhamiroka, akhirnya. Tanya hati kecilmu.
Dan biasanya anak-anak pondok itu biasanya kalau uh, nyindir temannya tuh bid domir ya akhi, pakai hati dong gitu kan, pakai hati ya, Oh, bid betul. domir ya akhi gitu. Jadi domir itu sebenarnya secara Hati bahasa kecil. maknanya hati kecil. Tapi kenapa kata ganti itu disebut domir? Kenapa domir dinamakan domir? Kenapa Ibu? Karena sebenarnya domir atau kata ganti di sini itu adalah lafat, suatu lafat yang mewakili lafat sebenarnya. Maksudnya gimana Ibu? Suatu lafat yang mewakili lafat sebenarnya, sedangkan lafat sebenarnya itu diniatkan di dalam hati. Nah, itulah makanya disebut domir. Kembali ke hati. Nah, baik, kalau misalkan kita membicarakan seseorang namanya Muhammad, ya kan ya? Kalau kita ingin membicarakan seseorang, atau jangan Muhammad, kita ingin membicarakan seseorang namanya Khalid. Namanya siapa Om? Oh, Khalid, ini lafat sebenarnya. Ini ismun zahir. Ism zahir, lawan dari domir. Lawan dari domir itu apa Ibu? Ism zahir. Zahir. Zahir sudah jadi bahasa Indonesia kan, Mas? Zahir. Jadi lawan dari domir. Domir itu maknanya ada di dalam hati, nah, diniatkan di dalam hati. Kalau ism zahir memang lafadznya itu, ya. Kan gitu, Mas? Kalau kita ingin membicarakan seseorang namanya Khalid misalkan, ini lafadz sebenarnya. Tapi kalau kita ingin menggunakan kata ganti, kita menggunakan domir, kita menyebut Khalid itu dengan kata huwa. So? Ya kan Ibu ya? Kita sebut huwa. Kalau dalam bahasa kita dia. Gitu kan Ibu ya? Iya. Ya, Lafadz huwa atau dia, itu kan sebenarnya kan mewakili lafadz sebenarnya, yaitu Khalid tadi. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Jadi domir itu sebenarnya adalah lafadz yang mewakili lafadz sebenarnya. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Lafadz sebenarnya tadi Khalid. Sedangkan huwa itu domir, mewakili Khalid. Bisa bingung tidak Ibu maksud saya? masih. Masih bingung, Om? Iya. Allahuakbar jami'an. Saya bilang tadi domir itu secara bahasa hati kecil. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Tapi kenapa kata ganti itu dinamakan domir? Kenapa domir dinamakan domir? Karena lafadz domir itu adalah karena sebenarnya lafadz domir itu hanya mewakili lafadz sebenarnya. Karena sebenarnya lafadz domir itu hanya mewakili lafadz sebenarnya. Dan lafadz sebenarnya itu diniatkan di dalam hati. Misalkan, tadi kalau kita ingin membicarakan Khalid ini lafadz sebenarnya. Tapi kita tidak ingin menyebutkan nama Khalid, tapi kita menggunakan kata gantinya. Kita menggunakan domirnya. Jadi kita menyebutnya dengan huwa. Huwa. Huwa ini lafadz domir, so? Huwa itu domir. Kata ganti. Halo? Iya. Huwa itu domir, kata ganti. Tapi huwa itu sebenarnya huwa siapa? Huwa Khalid. Khalid. Ya kan Ibu ya? Khalid itu lafadz sebenarnya. Lafadz yang sebenarnya adalah Khalidun. Itu diniatkan di dalam hati. Tapi yang diucapkan di mulut huwa. Ya kan Ibu ya? Huwa itu mewakili lafadz sebenarnya yang diniatkan di dalam hati, yaitu Khalid tadi. Huwa Khalid maksudnya. Gitu ya? Ya, Masih bingung tidak? Khalidnya hadir enggak tadi ya? Kan huwa kan dia. Kan nggak ada di tempat. Kalau kita bilang dia kan orang ketiga kan, Om? Nggak ada ya. Tapi kan domir itu bisa kata ganti orang pertama, kedua atau ketiga, ya kan, Om? Ya kan, Om? Jadi nggak harus selalu nggak ada di tempat. Bisa berhadapan-hadapan, tapi kita bilang anta gitu. Kalau kita bilang anta, kan, anta siapa? Yang dimaksud ada di dalam hati, ya kan, Om? Misalkan ngomong sama Salim, misalkan namanya Salim, atau Solih, namanya yang kita ajak bicara ini namanya Solih.
Tapi kita menyebutnya, manggilnya anta gitu kan. Anta, maksudnya anta siapa? Ya anta si soleh tadi ya. Soleh itu diniatkan di dalam hati, ya kan Om ya? Tapi lafadz anta itu mewakili maksudnya. Kan gitu Om ya? Oh, iya. Masih bingung nggak Om? Anta tuh domir juga ya Ustaz. Anta itu domir juga. Oh, iya iya insya Allah ngerti Ustaz. Astagfirullahaladzim jami'an. Masya Allah. Ini Bu Rizky sudah bergabung. Syafakillah wa Rizky. Dan Azura Afifah juga sudah bergabung. Astagfirullahaladzim jami'an. Baik. Insya Allah udah nggak bingung ya. Jadi domir tadi saya sampaikan, domir itu sebenarnya secara bahasa maknanya adalah Hati kecil. hati kecil, hati kecil. Makanya biasanya orang bilang itu sal domirok, tanya hati kecilmu. Atau biasanya anak pondok itu bilang bid domir ya akhi. Bid domir ya akhi, ya pakai hati dong gitu. Baik. Sedangkan kata ganti itu dinamakan domir. Domir dinamakan domir kenapa? Karena domir itu mewakili lafadz sebenarnya. Yang lafadz sebenarnya itu diniatkan di dalam hati. Gitu ya. Jadi kita bilang huwa, tapi maksudnya di dalam hati menyebutkan Khalid misalkan seperti itu. Kan gitu ya. Insya Allah sudah nggak bingung ya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Lalu di sini kita ingin membahas apa tentang domir? Kemarin sudah sempat kita buka sedikit pembahasan domir. Di sana ada 2 poin yang akan kita bahas tentang domir. Dan insya Allah 2 poin ini sudah mewakili semuanya tentang domir. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, meskipun di sini nanti agak banyak. Ini tidak harus semuanya paham saat ini juga, tidak. Karena domir itu akan tetap kita gunakan sampai kapanpun kita berinteraksi dengan bahasa Arab. Domir itu kita tidak akan terlepas dengan domir selama kita masih berinteraksi dengan bahasa Arab. Jadi nggak masalah kita memahaminya sedikit demi sedikit. Mungkin tidak harus hafal, maksudnya tidak harus paham semuanya saat ini. Nanti di semester berikutnya, di semester berikutnya lagi, baru nanti betul-betul akan dipelajari lagi. Kemudian nanti kalau di sana baru nyambung nggak masalah. Yang penting sekarang di sini itu bukan harus paham semuanya, tapi setidaknya ada gambaran. Oh, domir itu seperti ini. Gitu ya, Bu ya? Jadi jangan khawatir, nggak harus di sini nanti paham semuanya. Baik. Dan kebanyakan malah nggak bisa seperti itu. Belajar domir itu memang mungkin beberapa semester berikutnya baru semuanya paham, nyambung, itu biasanya memang kebanyakan seperti itu, nggak masalah. Baik. Apa saja yang kita bahas di sini nanti? Yang pertama, al-mabahathul awal ad-dhamairu bi'atibari madluliha. Kemarin maksudnya apa, Ibu? Ad-dhamairu bi'atibari madluliha maksudnya apa? Pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Nah, bi'atibar itu berdasarkan. Madlul itu makna yang ditunjukkan. Gitu ya? Ad-dhamairu bi'atibari madluliha. Pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Thumma atsani ad-dhamairu bi'atibari dhuhuriha wa 'adamihi. Maksudnya apa, Ibu? Pembagian dhamir berdasarkan zuhur. Zuhur sudah jadi bahasa kita, zahir. Zahir tadi apa maknanya, Pak? Nampak kan? Wa 'adam. 'Adam itu apa? Adam maksudnya di sini wa 'adami zuhuriha, bi'atibari zuhuriha wa 'adami zuhuriha. Pembagian dhamir berdasarkan apakah dhamir itu nampak atau tidak nampak, atau bisa juga disebutkan dengan pembagian dhamir berdasarkan penulisannya, gitu ya? Assalamualaikum jami'an.
Mubasyarah ilal mabahathil awal. Langsung ke pembahasan pertama. Ad-dhamairu bi'atibari madluliha. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan tanqasimu ila thalathati aqsam. Tanqasimu, apa makna tanqasimu? Terbagi. Ila thalathati aqsam. Aqsam itu jamak dari qismun. Qismun itu apa, Ibu? Nama. Oh, itu ismun. Di sini qismun pakai qaf. Ismun. Kalau dalam perkuliahan, qismun itu jurusan, Ibu. Kalau dalam perkuliahan, qismun itu jurusan. Tapi sebenarnya secara bahasa, qismun itu maknanya bagian. Gitu ya. Qismun itu sebenarnya maknanya bagian. Kalau jamaknya aqsam, berarti bentuk jamaknya bagian-bagian. Maksudnya apa di sini? Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan terbagi menjadi 3 bagian. Gitu Ibu ya? Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan terbagi menjadi berapa Ibu? Menjadi 3. Jadi 3. Salasa. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan terbagi menjadi 3 bagian. Ustadz, halaman berapa ini, Ustadz? Ini halaman khusus yang saya share di grup 2 pekan yang lalu kalau nggak salah Ibu. Ada PDF. Sampai saya pernah share PDF kan Ibu ya? Iya, iya. Oh, pantesan tak cari-cari kok nggak ada. Kayaknya kalau Bu Ida sudah di print Om ya? Sudah Ustaz. Tapi lagi dicari juga itunya Ustaz, halamannya yang halaman. Ini masih awal-awal ini Om, masih awal-awal. Masih halaman awal-awal. Iya, nggak ada juga Tat. Nggak ada apanya Om? Yang seperti di layar itu nggak ada Ustaz. Apa Om? Yang seperti di layar itu di halaman ini nggak ada. Anda. Kalau misalkan ketemu terus Anda gimana? Ayo, saya ditraktir aja. Belum ketemu Ustaz. Apa tuh? Oh iya, ada. Ada kan namanya? Halaman berapa Ustaz? Awal. Masih pertama sekali, belum masuk pembahasan. Ad-dhamairu bi'atibari madluliha. Oh ini. Ad-dhamairul di grup saya tandain itu. Itu saya pernah ngirim itu. Ya kan Ibu ya? Enggak ada Tat. Ad-dhamairul. Ad-dhamairul apa Ustaz? Bi'atibari madluliha ad-dhamairu tanqasimu ila thalathati aqsam. Itu kan namanya? Ini masih awal sekali. Belum ketemu ya Ustaz. Saya udah ketemu Ustaz. Ya, print. Belum ketemu Ustaz. Masih awal sekali. Jadi belum masuk ke pembahasan masih setelah halaman tadi, setelah halaman ini. Halaman ini ketemu? Belum juga Ustaz. Masa halaman yang ini, yang di layar? Iya, belum. Di sini Coba. belum ketemu Ustaz. Ini halaman paling pertama, Om. Tapi kok lain Ustaz? Masa, Om? Ini halaman paling pertama. Terus kemudian halaman selanjutnya baru yang saya buka tadi. Iya, nggak ada Tat. Nggak ada. Masa? Iya. Yang halaman pertama, bentar, apa itunya salah ya, bentar.
Iya, nggak ada. Tapi di PDF-nya ada kok, Om. Halaman pertama kan tadi kan, Om ya? Ini nggak ada. Iya. Halaman pertama ini nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Itu yang di print yang mana berarti? Enggak, saya baru... Yang Al-Barozu, Al-Mufasilu, Al-Muttasil. Nah, itu sudah halaman jauh itu, Om. Halaman Berarti kurang ya? atau mungkin urutannya yang kurang pas. Coba. 20 November. Ya, ini Mas. Ustaz baru lihat nih. Iya, kok nggak ada tuh. Apa kelewatan ya anak-anak ngeprintnya? Ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Ustaz, Gimana? Ini- Gimana? sudah ketemu tapi halamannya di belakang sendiri Ustaz. Oh, Nggak atau di awal. atau mungkin urutannya kebalik, Om. Iya mungkin. Biasanya kan kalau ngeprint bahasa Indonesia itu kan bukanya itu dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Arab itu kan bukanya dari kanan ke kiri kan gitu. Nah, berarti salah buka ini tadi. Bukanya dari kanan terus ini Ustaz. Sudah ketemu Ustaz, alhamdulillah. Bulis gimana, Bulis? Kok belum ya, Tat? Yang di sebelah kiri Sebelah kiri. halaman terakhir. Nggak ada halamannya. Halaman terakhir. Aduh, Nggak ada nomornya. Dinomorin sendiri aja, Om. Dinomorin sendiri aja. Baik, Mas Tamir, kita lanjutkan dulu, Ibu-Ibu. Ini mudah insya Allah di awal-awal. Ini mudah insya Allah. Itu jumlahnya berapa halaman, Bulis? Total. Bulis berapa halaman total? 7. Kapan Ustaz? Loh, Oh, berarti kurang 1 ya? tapi seharusnya 9, Om. Oh, kurang 9. Dengan halaman yang paling pertama ini total semuanya 9 halaman. Berarti kurang, Tat. Lanjut aja, Tat. Nggak apa-apa. Nah, kita lanjut dulu, Om ya. Insya Allah mudah kok ini. Mudah. Baik. Tadi, dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan dibagi menjadi berapa, Ibu? 3. Dibagi menjadi 3. Ini sebenarnya sama persis seperti di dalam bahasa kita. Jadi nggak susah, Ibu-Ibu sekalian. Kalau yang bagian pertama ini sama persis seperti di dalam bahasa kita. Di dalam bahasa kita itu kata ganti juga dibagi menjadi 3 berdasarkan yang ditunjukkan. Ya atau ya? Ya Ustaz. Iya, di bahasa kita kan ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. So? Iya Ustaz. Baik. Di bahasa Arab juga demikian. Ad-dhamairu bi'atibari madluliha tanqasimu ila thalathah. Terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, dhamirul ghaib. Apa Ibu sekalian? Dhamirul ghaib. Dhamirul ghaib itu apa maksudnya, Ibu? Yang tidak hadir.
Atau dalam istilah kita kata ganti orang Ganti orang ketiga. ketiga, gitu ya. Kata ganti orang ketiga disebutnya dhamirul ghaib. Kata ganti orang ketiga itu disebutnya apa Ibu? Dhamirul ghaib, gitu ya. Ya, jadi kita harus membiasakan istilah-istilah ini juga. Nah, gitu Ibu ya. Dhamirul ghaib itu maksudnya orang ketiga. Disebut ghaib kenapa? Karena biasanya orang ketiga itu kan nggak ada di tempat, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Makanya disebutnya dhamirul ghaib. Oh, karena nggak ada di tempat. Ghaib itu ada ghaib hakiki, ada ghaib majazi. Ghaib secara hakikat memang ghaib, itu maksudnya adalah makhluk ghaib yang kita nggak bisa melihatnya. Ada juga ghaib secara majaz. Ghaib secara majaz itu apa? Ya ini di sini. Itu ghaib orang yang nggak ada di tempat tapi sebenarnya ada, gitu ya? Iya Ustaz. Jadi ghaib pada dhamir ini ghaib secara majaz. Dhamirul ghaib. Kalau ghaib memang hakikatnya ghaib kan kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Ya kan Ibu ya? Iya. Seperti ibu-ibu di sini. Saya nggak bisa melihat ibu-ibu, tapi ibu-ibu bisa melihat saya. Ibu-ibu kan ghaib berarti. Ghaib majazi. Fatahallahu aja ya. Insya Allah nggak bingung ya. Dhamirul ghaib itu maksudnya orang Tiga. Kita sebutnya dhamirul ghaib. Sedangkan yang kedua apa? Dhamir mukhatab. Dhamirul mukhatab. Apa Ibu? Dhamirul mukhatab. Dhamirul mukhatab itu maksudnya apa? Mal murad. Orang yang diajak bicara. Atau istilahnya dalam bahasa kita apa kalau kata ganti yang diajak bicara itu apa? Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua, nah, itu yang diajak bicara. Kan gitu Ibu ya? Di sana istilahnya mukhatab dari kata khataba yukhatibu, maknanya mengajak bicara. Al mukhatab itu adalah orang yang diajak bicara. Gitu ya? Orang yang diajak bicara itu orang kedua, ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Jadi istilahnya pakai dhamirul mukhatab. Kata ganti orang kedua itu disebut apa Ibu? Ghairul mukhatab. Dhamirul mukhatab. Dhamirul mukhatab, gitu ya? Kata ganti orang kedua. Sisa satu lagi. Tadi katanya ada 3 pembagiannya. Dhamirul ghaib, dhamirul mukhatab, satu lagi dhamirul mutakallim. Dhamirul mutakallim. Mal murad? Apa maksudnya? Dhamirul mutakallim Ibu sekalian? Orang Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama. Orang pertama itu yang bagaimana? Yang mengajak bicara. Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Nah, misalnya saya mengajak bicara ibu-ibu, berarti saya orang pertama. Ya, disebut al-mutakallim dari kata takallama yatakallamu. Takallama yatakallamu itu maknanya berbicara. Mutakallim orang yang berbicara. Gitu ya, Bu ya? Ya. Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Kalau kata ganti orang pertama, madza naqul? Dhamirul mutakallim. Kalau orang ketiga? Dhamirul ghaib. Dhamirul ghaib. Kalau orang kedua yang kita ajak bicara? Dhamirul mukhatab. Insya Allah nggak bingung Ibu ya. Ini kita harus membiasakan istilah-istilah ini. Mutakallim, ghaib, mukhatab, gitu ya. Ghaib itu ghaib, nah yang dibicarakan. Mukhatab itu yang diajak bicara, lalu mutakallim itu orang pertama yang berbicara. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang bingung Ibu-ibu sekalian? Tafadhal lebih soal, silahkan bertanya kalau misalkan ada yang masih bingung sampai di sini. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Insya Allah. Jadi dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan terbagi menjadi 3 nih. Tanqasimu ila 3 aqsam. Dhamirul ghaib, dhamirul mukhatab, wa dhamirul mutakallim. Dan masing-masing dari dhamir ini
Ada contohnya. Ada yang mudzakkar muannats itu dibedakan dan ada yang sama saja. Nah, kita bahas satu persatu dhamirul ghaib terlebih dahulu. Dhamirul ghaib misalnya apa saja? Di sana mudzakkar dan muannats dibedakan. Misalnya dhamirul ghaib huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Huwa ma makna huwa? Dia. Dia lelaki. Dia laki-laki. Dia untuk mudzakkar. Huma, ma makna huma? Dia untuk Dia mu'annas. berdua. Dia Mereka berdua. berdua. Huma itu mereka berdua. Sedangkan hum, ma makna hum? Mereka. Mereka. Nah, mereka kalau 3 orang atau lebih atau pakainya hum. Mereka di sini hum itu untuk mudzakkar. Ya, Tan? Ibu-ibu ya? Jangan. Hum itu untuk mudzakkar. Baik, huwa, huma, hum ini 3 dhamir ini untuk mudzakkar Ibu sekalian. Hanya untuk mudzakkar laki-laki. Ini ghaib mudzakkar. Ghaib mudzakkar. Orang ketiga yang mudzakkar. Tapi kalau ghaib muannats bagaimana? Pakai dhamirnya apa? Misal di sana hiya, huma, hunna. Karirna ba'di. Hiya, huma, hunna. Iya, Uma. Hiya, apa makna hiya? Dia perempuan. Iya, perempuan atau mu'annas. Dia untuk muannats. Huma tadi apa? Mereka berdua. Mereka berdua. mu'annas. Mereka berdua. Sedangkan hunna, apa makna hunna? Mereka. Mereka untuk muannas. Insya Allah nggak bingung Ibu ya? Jadi dhamirul ghaib berdasarkan jenisnya itu ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Yang mudzakkar itu huwa, huma, hum. Itu mufrad, musanna, jama'. Lalu yang muannas hiya, huma, hunna. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Insya Allah. Insya Allah apa Om? Insya Allah. Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Jami'an. Kalau nggak ada kendala, nastamir al-mukhatab. Dhamirul mukhatab berdasarkan jenisnya juga dibagi menjadi 2. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang mudzakkar misalnya apa saja? Karirna ba'di. Anta, antuma, antum. Anta, antum. Anta, ma makna anta? Kamu laki-laki. Kamu. Kan ini mukhatab kan ya? Mukhatab yang diajak bicara. Orang kedua. Anta bermakna kamu, tapi ini khusus untuk mudzakkar. Sah? Sedangkan antuma, ma makna antuma? Kamu berdua. Kamu berdua. Kalian berdua. Kalian berdua. Antum, ma makna antum? Mereka semua. Orang kedua. Kalian. Kan orang kedua kan ya? Yang diajak bicara. Bukan mereka, tapi kalian. Gitu kan Ibu ya? Bingung tidak? Kalau kalian tadi kan hum, hunna, itu kalian. Itu afan, maksudnya mereka. Kalau mereka hum dan hunna. Itu orang yang ketiga. Al-ghaib yang dibicarakan, tidak ada di tempat. Sedangkan antum ini diajak bicara, orang kedua. Ya kan Ibu ya? Al-mukhatab. Berarti maknanya kalian. Kalian. Tapi antum ini untuk ya, Antuma itu kalian berdua untuk 2 orang saja. 2 orang saja. Sedangkan antum itu 3 orang atau lebih itu baru. Jadi untuk kalau pembagian ism berdasarkan jumlahnya di dalam bahasa Arab itu ada 3 Ibu-ibu sekalian. Kalau di dalam bahasa kita itu kan hanya ada tunggal dan jamak saja kan Ibu ya? Iya. Kalau dalam bahasa Arab itu jamak itu 3 atau lebih baru jamak. Jadi ada tunggal itu disebutnya mufrad, ada musanna. Musanna itu double atau ganda atau 2 gitu ya. Itu musanna. Lalu 3 atau lebih itu baru jamak. Gitu ya. Ya Ustaz. Jadi di sini menunjukkan jumlah itu. Anta itu mufrad tunggal, 1 orang.
Antuma itu dua orang, gitu ya. Antuma, kalian berdua. Antum itu baru jamak, gitu ya. Bingung tidak, Om? Insya Allah. Insya Allah. Seperti yang di atas tadi, huwa itu satu orang. Huma itu dua orang. Hum itu baru jamak. Hiya satu orang. Huma dua orang. Hunna itu baru jamak, gitu ya. Ya Ustaz. Astagfirullahaladzim jami'an. Anta, antuma, antum. Ini sudah nggak bingung ya, insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ini untuk mudzakkar. Jadi dhamir mukhatab untuk mudzakkar. Sedangkan untuk yang muannas bagaimana? Karirna ba'di. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antuma. Antuna. Apa makna anti? Dia perempuan. Kamu perempuan. Kamu perempuan untuk muannas, gitu kan ya? Kamu untuk muannas. Antuma tadi maknanya apa Ibu? Kalian berdua. Kalian berdua. Kalau antunna Kalian jamak. kalian Kalian. untuk muannas. Gitu ya? Astagfirullahaladzim. Gak bingung kan Ibu ya? Insya Allah. Jadi masing-masing dari ghaib dan mukhatab itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Dan masing-masing dari mudzakkar dan muannas itu ada yang mufrad, tunggal, ada yang musanna, ganda, dan ada yang jamak. Gitu kan Ibu ya? Ya Ustaz. Tsumma al-akhir dhamirul mutakallim. Kalau dhamirul mutakallim tidak dibedakan berdasarkan jenisnya. Jadi mudzakkar dan muannas itu sama saja. Gitu Ibu ya? Ya Coba Karirna ba'di. Ana nahnu. Ana Ma ma'na ana? Saya. Saya. Yang kalau mau yang bicara mudzakkar maupun muannas bilangnya ana, gitu ya. Misalkan saya bilangnya ana, ibu-ibu juga bilangnya ana. Ya kan gitu ya, Ibu ya? Ya Ustaz. Tuma nahnu, ma ma'na nahnu? Kami. Kami. Dan ini kami atau nahnu di sini, nahnu itu berlaku untuk musanna maupun jamak, gitu ya. Jadi kalau lebih dari satu orang, sudah bilangnya sudah nahnu, gitu ya. Nahnu. Jadi kalau nahnu ini lebih dari satu orang sudah bilangnya nahnu. Jadi dua orang itu sudah bilangnya nahnu, gitu ya. Iya. Nahnu. Dan nahnu ini tidak ada bedanya mudzakkar maupun muannas, gitu ya. Mau at-tullab yang misalkan semuanya mudzakkar bilangnya nahnu. Thalibat yang semuanya muannas bilangnya juga nahnu. Gitu ya. Kita atau kami. Maknanya kami atau kita, gitu ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Dan ini seperti ini harus kita hafal Ibu-ibu sekalian. Harus kita hafal. Paham nggak paham? Itu harus kita hafal. Hafal dulu saja. Itu sebagai modal awal. Karena di dalam bahasa Arab, sampai kapanpun kita pasti akan terus berinteraksi dengan dhamir. Gitu Ibu ya? Jadi yang seperti ini harus kita hafal. Misalkan nanti diurutkan hafalannya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Gitu Ibu ya? Nanti dihafalkan untuk dhamir ini. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian di hadis safhah, di halaman ini ada pertanyaan? Ini pembahasan pertama, al-mabahatul awal. Pembahasan pertama ini sudah selesai. Mudah kan Ibu ya? Insya Allah Ustaz. Enggak ada yang susah insya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ayujad. Nastamir idan ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Halaman berikutnya sudah pembahasan kedua, al-mabahats ats-tsani. Tentang apa? Jadi taqsimud dhamir bi'tibari dhuhuriha wa 'adamihi. Maksudnya apa? Bi'tibari dhuhuriha wa 'adamihi ad-dhamairu tanqasimu qismain. Berdasarkan nampak atau tidak nampaknya, berdasarkan tulisannya, dhamir terbagi menjadi tangqasimu qismain. Yang tiga sudah tadi berdasarkan makna yang ditunjukkan. Berdasarkan makna yang ditunjukkan tadi terbagi menjadi tiga. Ini sudah berpindah kita ke halaman berikutnya.
Ini berdasarkan penulisannya, berdasarkan apakah dhamir itu nampak atau tidak nampak, terbagi menjadi Dua. menjadi dua. Qismain itu dua bagian. Alhamdulillah. Terbagi menjadi berapa Ibu? Dua. Terbagi menjadi dua. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjuk. Berdasarkan nampak atau tidak nampak. Berdasarkan penulisannya. Dhamir itu terbagi menjadi dua. Dua itu apa saja Ibu? Dhamir baris. Yang pertama adalah ad-dhamirul bariz. Bariz pakai zai Ibu ya, bukan pakai sin. Kalau pakai sin nanti jadi baris berbaris. Dhamir bariz. Baris itu maknanya apa Ibu? Bariz itu sebenarnya sama maknanya dengan zahir. Jadi baraza yabruzu dan zahara yadhharu itu maknanya sama. Apa Ibu? Zahir. Zahir yang nampak. Ya kan Ibu ya? Ya, Jadi dhamir baris itu maksudnya dhamir yang nampak. Dia ditulis dan dilafazkan. Gitu ya? Dhamir baris itu nampak. Maksudnya bagaimana nampak? Dia ditulis dan diucapkan. Itu Ibu ya? Seperti tadi huwa huma hum ya huma hunna itu ada tulisannya dan ada lafadznya. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Fatahallahu alaikunna. Ini yang pertama. Jadi tadi kan berdasarkan nampak atau tidak, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, dhamir bariz, ad-dhamirul bariz. Yang kedua apa? Lawannya adalah ad-dhamirul mustatir. Ad-dhamirul mustatir. Al-mustatiru. Al-mustatiru. Assalamualaikum. Ad-dhamirul mustatiru. Apa maksudnya Ibu? Ad-dhamirul mustatir. Ya lawan dari baris tadi. Kalau baris, dhamirul baris tadi adalah dhamir yang nampak. Dia ditulis dan dilafazkan. Ya kan Ibu ya? Kalau dhamir mustatir bagaimana? Ini dari kata sataro yasturu. Sataro yasturu itu menutupi. Mustatir itu yang tertutupi. Maksudnya bagaimana? Ini tidak nampak. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak nampak. Maksudnya tidak nampak bagaimana? Tidak ditulis dan tidak dilafazkan. Tapi secara makna terkandung dalam suatu kata. Saya ulangi lagi. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak nampak. Maksudnya tidak nampak adalah dia tidak ditulis dan tidak dilafazkan, tapi terkandung secara makna di dalam kata. Gitu ya? Sebentar Ustaz. Sebentar Om. Sebentar kenapa Om? Mau ke belakang Om? Saya menulis Ustaz. Mau nulis. Setelah ada aja. Dia tidak ditulis dan tidak dilafalkan. Tapi terkandung secara makna dalam kata. Gitu ya Bapak ya. Nanti kita di semester 1 dan 2 itu sebenarnya hanya fokus pada dhamir baris saja. Gitu ya. Semester 1 dan 2 itu kita hanya fokus ke ad-dhamirul bariz, dhamir yang nampak saja. Sedangkan dhamir mustatir itu insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mulai kenal nanti di semester 3. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya Bapak ya? Iya Ustaz, insya Allah. Coba kita lihat dulu. Dhamir bariz, ini masih belum selesai Om. Ini pembagian 2 ini. Ini masih belum selesai. Ad-dhamirul bariz itu terbagi menjadi 2 lagi Ibu. Dhamir baris tadi dhamir yang bagaimana? Dhamir yang nampak. Nah, yang dia dilafadzkan dan ditulis. Ya kan Ibu ya? Iya. Dia dilafadzkan dan ditulis. Tapi berdasarkan, ya dia ditulis. Tapi berdasarkan tulisannya, dia terbagi menjadi 2. Yaitu, apa Ibu? Dhamir baris yang munfasil dan muttasil. Ibu-ibu di sini banyak yang belajar tahsin kan Ibu ya? Insya Allah. Biasanya ibu-ibu kalau belajar tajwid itu kan ada mat
wajib muttasil, dan ada mad jaiz munfasil. Ya atau ya? Na'am, Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. iya, memang ada. Pilihannya hanya dua, ya atau iya. Ibu-ibu, maknanya nggak jauh berbeda. Munfasil, muttasil. Makanya kita kalau belajar bahasa Arab, kemudian belajar tajwid juga dengan bahasa Arab, itu saling beriringan, itu mudah. Sama-sama saling mendukung. Baik. Maksudnya apa di sini? Munfasil. Munfasil itu apa, Ibu? Belum tahu, Ustaz. Apa ya? Kalau mad jaiz munfasil apa? Hmm. Kalau mad jaiz munfasil itu yang bagaimana? Yang nyambung. Ulah Masa. itu. Mad jaiz munfasil. Coba, kalau jaiz pasangannya apa? Mutasil atau munfasil? Muttasil. Munfasil. Kalau mad wajib, Muttasil. muttasil. Wajib itu maksudnya wajib apa di situ? Mad wajib muttasil. Maksudnya wajib itu wajib apa? Itu hukum kan, wajib itu. Dipanjangkan 2 harokat. Wajib itu wajib dipanjangkan. Wajib dipanjangkan berapa harokat? Ya 5 harokat. Idza jaa. Ya kan Om ya? Itu mat wajib. Ya kan Ibu ya? Na'am. Mat wajib muttasil. Kenapa? Kenapa dia harus dipanjangkan? Karena muttasil. Kenapa dia wajib dipanjangkan? Karena muttasil. Muttasil itu apa? Muttasil itu dari kata wasala yasilu atau ittasala yattasilu. Maknanya bersambung. Karena dia bersambung dalam satu kata. Jadi antara mat dan hamzah itu dalam satu kata bersambung. Ya kan Ibu ya? Makanya dia wajib. Hukumnya wajib dipanjangkan. Jadinya disebutnya mat wajib muttasil. Wajib itu hukumnya. Wajib harus dipanjangkan. Muttasil itu sebabnya. Gitu ya. Sedangkan mad jaiz disebutnya apa? Mad jaiz munfasil. Ya kan Ibu ya? Na'am, Ustaz. Mad jaiz munfasil. Jaiz. Kenapa jaiz? Jaiz itu maknanya apa? Jaiz itu artinya boleh. Boleh. Boleh apa? Boleh memilih. Boleh panjangnya 2, boleh 4, boleh 5. Ya kan Ibu ya? Jaiz itu boleh memilih maksudnya. Sebabnya apa kok boleh memilih? Karena munfasil. Mad jaiz itu hukumnya, munfasil itu sebabnya. Munfasil itu apa? Dari kata infasala, yanfasilu, munfasil. Itu maknanya terpisah. Terpisah. Karena misalkan kalau dalam mat tadi, karena antara mat dan hamzah itu berbeda kata, ya kan Mbak? Tidak bersambung. Tidak dalam Jadi kata. matnya itu di akhir kata, hamzahnya di awal kata, ketemu, tapi tidak dalam satu kata. Kan gitu Mbak? Munfasil, tidak nyambung dalam satu kata. Itu munfasil. Kalau seperti itu, jaiz. Kita boleh memilih. Boleh memilih 2 harokat, boleh 4 atau 5. Ya kan Ibu ya? Na'am, Ustaz. Ya, Ustaz. Ibu-ibu kan sudah khatam bolak-balik tajwid. Ini istilah di sini tidak jauh berbeda Ibu-ibu sekalian. Ini Afan ini jadi menyinggung masalah tajwid. Ya, kalau Ustaz ini baru. Bukan ilmu baru, katanya kan sudah khatam tajwid. Maksudnya yang baru dari Ustaz. Mungkin gaya menjelaskannya saja yang berbeda. Iya. Na'am, itu. Tayyib. Munfasil tadi maknanya apa Ibu? Terpisah. Terpisah. Kalau muttasil maknanya?
Bersambung. Bersambung. Kalau di sini maksudnya apa? Dhamir munfasil. Dhamir muttasil maksudnya apa? Dhamir munfasil adalah dhamir yang secara penulisan dia tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Apa Ibu? Cara tulisan Tidak bisa Dhamir yang tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dhamir munfasil adalah dhamir yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ini kan ditulis tadi Om ya, dilafadzkan dan ditulis karena dhamir baris. Dhamir baris itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil itu yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya yang tadi kita sebutkan di halaman sebelumnya tadi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu semuanya dhamir baris munfasil. Dhamir munfasil. Gitu ya, Bu ya? Yang tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Wadih Ibu sekalian? Nggak bingung ya, insya Allah? Insya Allah. Jadi berdiri sendiri. Dhamirnya itu berdiri sendiri. Tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Cuma dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu lawan dari dhamir munfasil. Berarti yang bagaimana Ibu? Wajib dipanjangkan. Bersambung. Yang bisa disambung dengan kata Dhamir ya. Dhamir ya. Dhamir. Kita bukan bahas mat lagi. Bukan panjang pendek lagi. kata ganti Baik. yang bisa disambung. Ini dhamir muttasil adalah dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Gitu ya, Bu ya? Dhamir muttasil adalah dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Sebentar, Ustaz. Apa-apa. Baru dicatat, Ustaz. Nah, Dhamir yang Bisa. yang secara penulisan yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. disambung dengan kata Baik. Ilahuna hal min soal. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu sekalian? Ada yang bingung tidak Ibu? Kurang jelas atau masih bingung? Contohnya kalau dhamir muttasil bagaimana? Insya Allah nanti akan kita berikan contohnya. Tapi sekilas, dhamir muttasil itu misalnya kitabuhu, bukunya. Gitu kan Ibu ya? Kitabuhu. Hu di akhir kata itu kita aslinya kan kitabun, ya kan Ibu ya? Iya, Aslinya kitabun, lalu ditambahkan dhamir muttasil di belakangnya, jadi kitabuhu, maknanya bukunya, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Seperti fihi, aslinya fi harful jar, sah? Iya, Ustaz. Jadi fi kita tambahkan dhamir muttasil di belakangnya, jadi fihi, tulisannya disambung. Fihi, hi-nya itu dhamir muttasil, gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Fatahullah alaikunna jami'an. Baik, hal min soal, ada pertanyaan? La yujad? La yujad. Fatahullah alaikunna. Jadi, dhamir berdasarkan nampak atau tidak nampak, atau berdasarkan tulisannya dibagi menjadi dua. Ada yang dhamir baris. Baris itu yang bagaimana tadi Ibu? Yang nampak. Yang nampak. Yang nampak. Maksudnya nampak bagaimana? Ditulis dan dilafaz. Ditulis dan dilafalkan. Dan ada juga yang kedua dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu yang bagaimana?
Tidak Yang tidak nampak. Tidak nampak. Dhamir yang tidak nampak, dan tidak ditulis dilafazkan. dan tidak dilafatkan, tapi secara makna terkandung kan gitu ya dalam kata. Nah, misalnya kata zahaba misalnya seperti itu. Zahaba pergi. Gitu kan ya? Zahaba Makan di Ustaz. sana sebenarnya itu ada kata ganti yang ada dhamir yang terkandung di dalamnya, yaitu huwa. Zahaba itu pelakunya huwa gitu ya. Tapi tidak disebutkan di sana. Tapi terkandung kalau sudah disebutkan zahaba, ya pasti zahaba siapa? Ya huwa gitu ya. Oh, iya. Nah, tapi nggak masalah, nggak usah dibingungkan sekarang, nanti pada saat semoga memberikan kemudahan. Baik. Kalau tidak ada yang dibingungkan, kita coba ke halaman berikutnya. Pelan-pelan. Ad-dhamair al-barizah. Ad-dhamairu al-barizatu. Dhamir bariz. Tadi kalau kita tadi sebutnya ad-dhamirul bariz karena dhamir itu mufrad, al-bariz bentuknya mufrad juga. Ad-dhamairu jama', al-barizatu di sana jama' untuk yang tidak berakal itu bentuknya seperti mufrad muannas. Ad-dhamairul barizatu. Dhamir bariz tadi dhamir yang bagaimana Ibu? yang nampak. Yang nampak, dia ditulis dan dilafadzkan. Baik. Lafazkan. Dhamir baris tadi terbagi menjadi dua. Ada yang munfasilah, ada yang muttasilah. So? Munfasilah, yang munfasil itu yang bagaimana tadi Ibu? Dhamir yang secara Ganti yang penulisan tidak bisa disambung dengan kata disambung. sebelumnya. Tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Berdasarkan keadaan i'rabnya, dhamir munfasil itu terbagi menjadi dua. Coba sebelum masuk ke sini. Keadaan i'rab yang sudah kita kenal itu ada berapa Ibu? 2. Apa dan apa? Rafa dan majrur. Rafa dan jar. majrur. Marfu dan majrur. Itu yang sudah kita pelajari, dua itu kan Ibu ya? Ustaz. Keadaan i'rab, ada yang marfu, ada yang majrur. Ya atau ya? ya Tapi sebenarnya kalau isem itu ada satu lagi. Jadi marfu, majrur, dan mansub. Gitu Ibu ya? Mansub. Kalau marfu biasanya tanda utamanya apa Ibu? Dhammah. Dhammah. Kalau majrur biasanya tanda utamanya apa? kasroh Kasroh. Kalau mansub tanda utamanya apa? Fathah. Fathah. Ahsantuna. Fathah. Mansub itu biasanya tanda utamanya fathah. Gitu Ibu ya. Ini gambaran sebelum masuk ke pembagian dhamir munfasil. Jadi keadaan i'rab itu ada 3. Ada marfu, tanda utamanya dhammah, ada majrur, tanda utamanya kasroh, ada mansub, tanda utamanya fathah. Kalau marfu itu memang keadaan asal itu marfu, ya kan Ibu ya? Kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, atau ism itu marfu, sah? Iya, Ustaz. Kalau majrur, faktor yang bisa mempengaruhi jar itu apa Ibu? Faktor yang bisa membuat suatu ism majrur itu apa? Hanya ada ti. jar Ada berapa? Ada ti. 3 Ada 2. Ada 2. Apa dan apa? Harful jar tadi disebutkan Ibu. Yang faktor yang pertama yang bisa menjadikan suatu isim majrur itu yang pertama harful jar. So? Yang kedua apa? Dia menjadi mudhaf ilaih. Ahsan. Idhofah. Jadi kalau sebagai mudhofun ilaih pasti majrur. Ya kan Ibu ya? Faktor yang bisa menjadikan isim majrur itu hanya 2 itu saja. Harful jar atau idhofah sebagai mudhofun ilaih. Ya kan Ibu ya? Ya. Itu marfu, majrur. Lah kalau mansub tadi katanya tandanya fathah. Yang bisa mempengaruhi suatu ism jadi mansub itu apa? Ada beberapa gambaran di sana, biasanya misalkan sebagai objek. Objek atau objek? Objek. Kalau bahasa Indonesia objek, kalau bahasa Inggris objek. Baik.
Kalau suatu kata ism kalau sebagai objek atau objek atau dikenai pekerjaan, dia mansub, biasanya tandanya fathah selama bisa ditandai fathah. Gitu ya, Bu ya? Atau mungkin diawali harfun nasbin, huruf yang bisa menasabkan. Kalau kemarin harful jar itu menjadikan ism setelahnya majrur. Nanti juga ada harfun nasbin, huruf yang menjadikan ism mansub. Gitu ya? Bisa juga seperti itu. Baik. Kita coba masuk ke sini, Ibu-ibu sekalian. Kalau tadi ada pembagian marfu, mansub, majrur. Kita coba masuk kembali ke sini. Dhamir baris yang munfasil. Dhamir baris yang munfasil berdasarkan keadaan i'rabnya dibagi menjadi dua atau ada dua macam. Apa dan apa? Yang pertama dulu, kita garis yang tengah ini. Kita lihat yang atas dulu. Dhamir baris yang munfasil itu ada yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Dan di sana ada tulisan lirraf'i. Ya kan Ibu ya? Ketemu kan Ibu? Iya, ketemu Ustaz. Lirraf'i, maksudnya lirraf'i itu bagaimana? Dhamir-dhamir ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Misalnya sebagai mubtada. Dhamir apa saja yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'? Di sana ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang tadi yang kita pelajari di awal tadi, ya kan Ibu ya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini kan persis seperti yang di awal tadi, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Jadi ada dhamir ghaib, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Atau dhamir mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dhamir mutakalim, ana, nahnu. Ini 14 ini. 14 kan Ibu ya? Ya, 12 tambah 2. 14 dhamir yang di atas ini semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja. Tidak bisa digunakan dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab. Jadi dhamir munfasil yang ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Misalnya kedudukannya sebagai mubtada. Gitu ya, Ibu ya? Wadih? Ya bingung kan Ibu ya? Halo? Halo? Ya Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Lagi dipelajari. Harus banyak makan serat Om, biar pencernaannya lancar. Ya seralah orang adamnya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Jadi dhamir yang ini, yang bentuknya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja. Biasanya sebagai mubtada. Atau bisa juga sebagai khobar. Khobar itu kan dalam keadaan rafa', ya kan Ibu ya? Misalkan innahu huwa atau hum humu, hum, mereka adalah mereka. As-sariqu huwa, pencurinya adalah dia. Nah, bisa sebagai khobar. Jadi bisa sebagai mubtada atau bisa sebagai khobar. Mubtada dan khobar dua-duanya marfu' atau dalam keadaan rafa'. Jadi bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar. Intinya 14 dhamir yang di atas ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Tidak bisa digunakan dalam keadaan jar atau nasab. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan dalam keadaan jar atau misalkan ada huruf jar, lalu kita ingin mengatakan di dalamnya gitu. Di dalamnya. Kita tidak bisa bilang fi huwa, nggak bisa gitu ya. Karena huwa itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja, nggak bisa digunakan dalam keadaan jar. Nggak bisa kita bilang fi huwa.
Nggak bisa, salah itu. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Karena huwa hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Lalu bagaimana kasusnya kalau seperti itu? Maka kita harus merubah huwa itu menjadi dhamir mutasil. Nanti insya Allah di halaman berikut. Baik. Berikutnya, bagian yang bawah Ibu sekalian, di sana ada keterangan lin nasbi. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Lin nasbi maksudnya apa? Domir-domir ini hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Hanya bisa digunakan dalam keadaan nasab. Entah itu sebagai maf'ulun bihi atau mansub karena hal yang lain. Gitu ya. Kita lihat di sana contohnya. Iyahu karirna ba'di. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaki, iyakuma, iyakum. Iyaya, iyana. Iyaya, Iyana. Iya ya. Iya ya. Baik, fatahullah alaikunna. Jadi ini sebenarnya secara makna, misalnya iyahu ini sama dengan huwa, Ibu-ibu sekalian. Dan iyahuma sama dengan huma. Secara makna, iyahum ini sama dengan hum. Berikutnya juga iyaha sama dengan hiya, gitu ya Bu ya? Oh, iya, iya. Iyaha sama dengan hiya. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah keadaan i'rabnya. Kalau tadi yang di atas itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Gitu kan ya Bu ya? Sedangkan yang di bawah ini digunakan dalam keadaan nasab. Digunakan dalam keadaan apa Ibu? Nasab. Misalnya sebagai maf'ulun bihi atau objek atau objek. Objek atau objek. Yang penting itulah. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi atau dalam dalam bahasa kita disebut objek. Sebenarnya domir yang di bawah ini bukan domir yang asing bagi kita semuanya, Ibu. Ibu-ibu setiap hari, setiap sholat, itu selalu membacanya. Iya, Kan, Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya kan, Ibu ya? Iya, Ustaz. Kata iyyaka itu domir, Ibu-ibu sekalian. Kata ganti. Dalam keadaan nasab. Kenapa kok dalam keadaan nasab? Karena sebagai objek. Maf'ulun bihi, dikenai pekerjaan. Iyaka maksudnya kepada Allah, kan gitu ya? Kepadamu, wahai Allah, kan gitu ya? Iya, Ustaz. Kami na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu. Padamu kami mohon pertolongan. Hanya saja di sana urutannya itu ada yang dibalik. Normalnya sebenarnya kalau rangkaian dasarnya itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Normalnya sebenarnya seperti itu Ibu sekalian. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu urutan normalnya seperti itu, tapi di sana sengaja urutannya itu maf'ulun bihinya, objeknya itu diawalkan untuk menunjukkan makna qasr, untuk menunjukkan makna pembatasan. Coba kalau di dalam Al-Qur'an terjemah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa makna? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Coba, mana kata yang bermakna hanya? Hanya iyaka. Iyaka kan domir, maknanya kamu. Lalu hanyanya mana?
Belum Jadi tahu. jadi muncul arti terjemahannya itu dari rangkaian yang dibalik. Rangkaian dibalik. Tadi kan normalnya saya bilang na'budu iyyaka. Tapi iyakanya diawalkan. Jadi iyyaka na'budu. Biasanya kalau rangkaian dibalik seperti itu tujuannya untuk qasr, untuk pembatasan makna. Jadinya hanya kepadamu kami hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau tetap normal, itu misalkan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, tidak ada pembatasan. Ya kan Ibu ya? Kami menyembah kepadamu, bisa jadi juga menyembah yang lain. Nasta'inu iyyaka, kami mohon pertolongan kepadamu, bisa juga mohon pertolongan kepada yang lain. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Tapi di sana dibalik urutannya. Jadi iyakanya dulu, iyyaka na'budu. Jadi mengandung makna pembatasan. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan. Itu Ibu ya. Jadi makna terjemahannya itu karena rangkaian itu tadi. Sebenarnya hampir mirip seperti mubtada dan khobar yang dibalik. Misalkan apa? At-talibu fil fasli. Ma makna at-talibu fil fasli? At-talibu fil fasl. Siswa itu di kelas. Siswa itu ada di dalam kelas. Siswa itu ada di dalam kelas. Ini rangkaian normal kan Ibu ya? At-talibu mubtada, fil fasli itu jar majrur, sah? Iya, Jar majrur itu sebagai khobarnya. Itu rangkaian normal. Jadi at-talibu fil fasli. Tapi bisa jadi ada tolib yang lain, ya kan Ibu ya? Atau ada selain tolib yang di dalam kelas, ada al-mudarris, ada mudir, ya kan Ibu ya? Iya. Nggak ada pembatasan di sana. Tapi kalau misalkan rangkaiannya dibalik, fil fasli talibun, fil fasli talibun, itu jadi pembatasan. Di dalam kelas hanya ada seorang siswa. Fil fasli talibun. Itu pembatasan makna hanya itu dari mana? Dari rangkaian yang dibalik itu tadi. Di dalam kelas hanya ada seorang siswa. Fil fasli talibun. Biasanya itu rangkaian yang dibalik itu menunjukkan makna pembatasan seperti itu. Gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Tapi intinya ini tadi kembali ke sini. Dari iyahu, iyahuma, iyahum, seterusnya sampai iya ya, iyana. Ini semuanya adalah dhamir munfasil sebenarnya Ibu-ibu sekalian. Dhamir munfasil tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Tapi ini khusus digunakan dalam keadaan nasab. Gitu Ibu ya? Iyahu, iyahuma, iyahum, seterusnya sampai iya ya, iyana. Ini khusus hanya digunakan dalam keadaan nasab. Misalnya sebagai maf'ulun bihi atau objek. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Fatahullah kunna jami'an. Tapi kita nanti tidak terlalu menekankan ini, Ibu. Yang penting tahu gambarannya aja. Nanti yang kita pelajari semester 1 dan 2 itu nanti fokus yang di atas ini. Yang hanya dalam keadaan rafa. Gitu Ibu ya? Ya, insya Allah. Fatahullah kunna jami'an. Insya Allah nggak ada masalah Ibu ya. Sekarang kita coba sebentar untuk membuka yang dhamir muttasil Ibu sekalian. Tadi dhamir munfasil kan Ibu ya? Dhamir munfasil ada yang bisa digunakan dalam keadaan rafa, ada yang bisa digunakan dalam keadaan nasab. Di beberapa halaman berikutnya, di sana di halaman sebelum terakhir kalau tidak salah. Di sana. Ini yang penting, ini halaman 8 Ibu sekalian, atau lembar ke-8 di Ibu sekalian. Lil jar. Dan sebenarnya pokok pembahasan di semester 1 ini intinya ini. Halaman ini, halaman 8, halaman sebelum terakhir. Itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu yang bagaimana Ibu? Dhamir muttasil, dhamir yang Cara penulisan Secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Muttasil ya. Kita harus membiasakan istilah-istilah ini. Dhamir muttasil itu dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Baik.
Domir muttasil sendiri itu sebenarnya itu ada yang domir muttasil hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Afan, enggak, pembagiannya enggak seperti itu. Hanya ada domir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab. Ada juga domir muttasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Nah, hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Seperti aliful isnain wawul jamaah. Ada juga domir muttasil yang hanya bisa digunakan atau bisa digunakan dalam 3 keadaan atau gini lah. Kita lihat ini pembagiannya Ibu sekalian. Ini sebelum masuk ke sana nanti. Ini udah azan Om ya? Atau kita lanjutkan di sore hari ini Ibu? Boleh Ustaz. Ini kita lanjutkan sore saja Ibu ya. Tadi kita berhenti, berarti terakhir tadi pembahasan domir munfasil. Munfasil tadi. Yang munfasil tadi yang ada digunakan dalam keadaan rofa saja dan nasab saja. Huwa huma hum dan iyahu iyahuma iyahum. Ya kan Ibu ya? Ya. Nah, sedangkan yang domir muttasil insyaallah akan kita bahas di sore nanti insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Enggak apa-apa Ibu ya? Tidak apa-apa. Jadi nanti insyaallah akan kita mulai dari sini dan kalau waktunya cukup insyaallah akan masuk ke bab 10 insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Masih? Kalau tidak ada pertanyaan, jika la yujad nakhtim, kita tutup Ibu sekalian. Insyaallah sanastamir fil masa. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di sore hari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita usahakan Ibu ya, kita usahakan jam 4 atau jam 16. Kita usahakan kita bisa mulai. Insyaallah kita usahakan, saya juga insyaallah saya usahakan. Karena siang ini kan ada undangan. Bulis dapat undangan, Bulis? Ustaz Syafiq dapat. Nah, dapat Om. Nah, rencana ke sana Om? Atau ada uzur? Iya, ada Ustaz. Udah WA sama Ustaz Syafiq. Nah, ya lumayan jauh juga Om. Nah, semoga Allah Ilham tadi pagi akadnya. Oh iya, tadi pagi akadnya. Nah, walimahnya siang. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga di antara kita yang sedang sakit atau saudara kita atau kerabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk hambanya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya, dan semoga anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah, dan semoga terlahir dari generasi anak keturunan kita generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallahu.